ketemu dengan azan maghrib. Ketemu lagi? Ya. Dan itu azannya selalu azan maghrib. Azan maghrib. Saya benci banget. Itu saya sampai tutupin pakai bantal. Saking saya nggak mau denger. Maksudnya saya pusing, saya sakit. Saya nggak mau denger gitu kan. Tapi semakin saya lawan tuh malah saya semakin sakit gitu. Badan saya tuh malah tambah nggak enak gitu. Ya saya nggak suka gitu. Saya nggak suka. Terus akhirnya saya ketemu lagi dengan satu hari lagi yang saya harus pulang sore, sama ketemu azan maghrib lagi. Ya, di azan maghrib itu saya sakit menggigil, ketakutan, yang pokoknya yang saya udah nggak kuat deh gitu kan. Kayak Rukia. Kayak saya banyak setannya kayaknya. Itu hamil sama siapa? Sama pastor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Aziza Takia. Saya berlatar belakang mualaf Katolik. Tahun 2001. Buat saya itu titik balik kehidupan saya. Dia aktif di gereja? Aktif banget. Aktif banget? Ya. Sebagai apa? Mestinar tuh pelayan pastor. Pelayan pastor? Iya. Yang itu? kalau kita pada saat ibadah Ekaristi itu kan masih kecil-kecil ya, dulu masih sekitar umur SD lah. Jadi kita jadi pelayan pastor untuk melayani perjamuan kudus Ekaristi. Namanya anak kecil kan seneng banget tuh pakai pakaian yang jubah-jubah gitu. Terus jadi lektor juga. Lektor tuh pembacaan ayat-ayat suci dari Alkitab. Dan saya termasuk orang yang takut banget sama Tuhan saya pada saat itu. Jadi kalau namanya ke gereja itu, walaupun orang tua saya tidak berangkat, saya tetap jalan. Dengan kondisi yang waktu itu di perkampungan saya tinggal, dari Bogor sekitar 12 kilo. Dengan kondisi yang hujan, gelap, malah ada petir, karena Bogor kan sering ada petir. Itu saya tetap berangkat dengan hujan-hujanan pakai payung, yang saya memang nggak mau lewat dari ibadah Ekaristi kalau di Katolik. Itu biasanya ibadahnya jam 5, jadi pulang itu sekitar jam setengah 8. Kondisi hujan kayak apapun tetap saya jalan. Walaupun orang tua saya nggak berangkat. Karena kebetulan yang cukup kuat Katoliknya mama saya dibanding papa saya, karena papa saya kebetulan berlatar belakang dengan orang tua yang memang berbeda agama awalnya. Jadi kakek saya Chinese asli dari sana, nikah dengan orang pribumi, dan nenek saya itu berlatar belakang pribumi Muslim. Awalnya nenek saya orang Muslim. Nenek saya itu punya anak satu laki-laki dari suami yang Muslim. Tapi karena merasa disakiti, karena di Muslim itu ada poligami, jadi zaman dulu pun nenek saya udah ngerasain itu. Jadi nenek saya bawa anak satu, meninggalkan suaminya untuk nikah dengan yang Chinese. Tapi nenek saya berpegang teguh, saya begitu nikah sama Chinese, saya harus pindah agama. Karena Islam itu tidak baik buat beliau. Karena dia merasa Islam itu sudah menyakiti. Akhirnya dia menikahlah dengan kakek saya yang Chinese tapi Konghucu. Tapi nenek saya Katolik. Dia masuk Katolik sendirian karena rasa sakit hati dia sama Islam. Tapi anaknya yang laki-laki itu tetap Muslim.
dia tetap tuntun anaknya itu tetap secara muslim gitu. Nah, pada perjalanan hidupnya dia punya anak 11 dan hebatnya semua anaknya dibikin Katolik. Berarti ibu termasuk yang militan ya? Ya. Coba ceritakan semilitan apa ibu di waktu di Katolik itu? Saya militannya ya saya itu banget, aktif banget, dan saya nggak suka banget sama Islam. Saya nggak suka banget sama karena kalau pada saat saya perayaan misa Ekaristi itu kan jam 5 sore. Jadi jam 5 sore itu kan biasa kita ibadat kan ada lonceng untuk mulai ibadah. Tapi nanti kan di maghrib itu kan ada suara azan. Nah di situ saya mulai nggak suka saya. Kenapa? Saya berpikirannya kok mau ibadah aja kok harus dipanggil gitu. Maksudnya harus teriak-teriak. Kalau buat saya itu kan teriak-teriak ya. Maksudnya karena saya nggak ngerti artinya. Jadi saya anggap itu bising buat saya. Harusnya kan kalau orang memang mau bertemu Tuhan ya itu tidak perlu harus dipanggil gitu. Karena yang saya jalanin di Katolik itu nggak pernah dipanggil, tapi kita datang sendiri dengan yang semua kita kasih sama Tuhan kita saat itu yang terbaik, dari mulai pakaian ya kan, pokoknya pakaian dengan sesembahan uang yang kita punya itu yang terbaik. Pada saat itu memang saya merasa Katolik itu is the best, bagus pada saat itu. Karena saya berpikiran semua hidup kita tuh benar-benar apa yang Tuhan kasih kita harus kembalikan lagi ke Tuhan dengan rasa syukur kita pada saat itu. Tapi mungkin Allah waktu itu udah dengar kebencian saya dengan Islam gitu. Karena kalau di Katolik kan ada juga puasa sama seperti di Islam. Itu puasa itu dijalanin pada saat masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu berlanjut ke masa Paskah. Yang pada saat Yesus disalib yang turun itu kita puasa 40 hari kalau di Katolik. Kalau Kristen saya nggak tahu. Itu makan makanan yang tidak bernyawa dan menjauhkan makanan-makanan yang kita suka. Jadi dari yang makanan-makanan yang kita suka itu kan kita ada uang yang kita keluarin. Nah, pada saat kita puasa uang itu tidak keluar kan? Dan uang itu kita simpan. Itu namanya APP. Nanti kita masukin ke dalam amplop. Itu yang kita sembahin sama gereja. Ya. Per bulan kan? Ya. Diambilnya per minggu. Per minggu? Ya. Diambilnya per minggu. Karena dari masa puasa itu uangnya dikumpulin. Jadi yang biasanya kita keluar uang misalnya sehari 50.000 karena kita puasa, jadi kan cuma 20.000 misalnya. 30-nya itu harus kita sisihin. Dan itu berlanjut terus sampai saya besar, sampai saya kerja. Pada saat itu saya sempat kuliah lagi waktu itu, ngambil akta 4 karena saya waktu itu pengen jadi guru, tapi orang tua saya nggak setuju karena PNS itu kan gajinya kecil pada saat itu. Jadi saya ya bismillah aja gitu. Akhirnya orang tua saya mencari tahu dengan channel-channel keluarga yang lingkungan ada saudara yang punya usaha. Jadi saat itu saya tuh ditawarin untuk kerja di Bandung. Kantor pusatnya di Bandung tahun 2001. Jadi saya tinggalin kuliah lanjutan saya. Saya berangkat kerja tahun 2001 di Bandung untuk ditempatkan di satu kota di Cirebon. Ya. Pada saat zaman saya kerja itu mama saya tuh ketat banget dengan kepercayaan dia di Katolik. Jadi setiap gajian saya tanggal 25 misalnya, itu tanggal 24 mama saya udah ngingetin jangan lupa perpuluhan. Ya. Jadi saat itu gaji saya 10% udah harus saya serahin ke gereja. Tidak boleh tidak. Pokoknya dari gaji yang itu
harus disisihkan. Sebenarnya perpuluhan itu kalau dari kumpulkan di gereja itu uangnya berapa sih? Itu yang sebenarnya yang pengen saya istilahnya nazar saya yang pengen saya pakai di Muslim setelah saya masuk Islam. Saya tuh pengen punya panti asuhan. Tapi panti asuhan yang murni tidak ada ibu dan ayahnya, yang nanti bisa hidup bareng-bareng sama saya. Karena saya punya niat, saya mau masuk dari 8 pintu surga, termasuk salah satunya anak. Itu saya pelajarin banget yang namanya perbedaan Islam dengan Katolik. Pada saat itu mama saya cuma ngingetin jangan lupa ya, kalau gajian ya saya selalu kasih. Dan saya selalu kalau misalnya itu ngasih persembahan itu angkanya itu nggak pernah kurang dari 100.000 ya, karena saya yakin banget saya bisa seperti itu karena Tuhan. Ya dulu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Di tahun 2001 setelah saya pindah ke Cirebon, saya mengalami ritme kerja yang cukup tinggi karena kebetulan saya kerja di satu tos serba cukup terkenal di Cirebon. Saya di situ posisinya staf keuangan karena kebetulan juga memang saya punya basic kedekatan dengan yang punya, karena itu masih saudara ipar dari tante saya. Jadi saya kerja di situ dengan lingkungan yang Muslim, tapi lebih banyak Cinanya, lebih banyak Katoliknya. Karena di situ untuk level-level atas mereka ngambilnya memang dari gereja. Ya. Sengaja. Iya. Karena mereka menjunjung tinggi kejujuran. Karena kejujuran itu sangat mereka hargai, dan mereka makanya ngambilnya semua yang di level atas itu ya dari gereja dan dari kedekatan, ada saudara atau siapa. Makanya di perusahaan itu untuk level atas itu tidak ada yang ada sedikit Muslim, tapi itu karena proses panjang. Jadi yang memang mereka kerjanya udah puluhan tahun, yang udah dipercaya banget itu bisa naik posisi di situ. Tapi untuk level-level yang lain itu tetap di bawah mereka. Nah pada saat itu sebenarnya saya lingkungan Muslim itu dari zaman kuliah, karena saya kebetulan kuliah di Bogor. Harusnya saya udah sadar, harusnya. Tapi saya waktu itu masih belum sadar karena masih saya benci. Jadi karena ketutup kebencian itu saya jadi nggak mungkin sadar gitu. Di lingkungan kuliah saya zaman dulu tuh saya sering banget nganterin teman-teman saya sholat. Jadi kalau teman saya sholat tuh saya nunggu di luar gitu. Cuman saya nanya aja kayak apa sih sholatnya gitu. Cuma begitu, cukup segitu aja saya tahu gitu. Dan saya memang suka ngingetin gitu, ibu sholat ayo nanti ditemenin gitu. Tapi setelah itu udah saya nggak peduli gitu. Akhirnya ternyata Allah berkata lain. Di tahun 2001 setelah saya di satu kota itu, saya sebenarnya jam kerjanya luar biasa. Jadi selalu pulang tuh jam 8 ke rumah, ke kosan, karena waktu itu saya tinggal di kosan. Tapi ada satu hari yang itu Allah tuh kayaknya mau ngingetin saya gitu, kamu sadar loh gitu. Jadi satu hari itu saya pulang jam 5 dengan kondisi yang memang saya lagi gak fit gitu. Dan di jam 5 itu otomatis saya istirahat. Saya ketemu dengan azan maghrib. Ketemu lagi? Ya. Dan itu azannya selalu azan maghrib, bukan azan yang lain. Azan maghrib, saya benci banget. Itu saya sampai tutupin pakai bantal. Saking saya nggak mau denger. Maksudnya saya pusing, saya sakit gitu. Kok? Maksudnya? Iya nggak. Saya kan nggak suka ya dengan suara yang bising tuh saya lagi sakit gitu. Saya nggak mau denger gitu kan. Tapi semakin saya lawan tuh malah saya semakin sakit gitu. Badan saya tuh malah tambah nggak enak gitu. Udah saya cuekin aja gitu. Udah besoknya saya kerja karena kebetulan kerja di lingkungan Chinese itu kan loyalitasnya tinggi banget. Disiplinnya tinggi banget. Jadi kita tuh yang namanya sakit tuh cukup 1 hari aja gitu. Besok saya udah kerja lagi.
udahlah saya nggak peduli gitu kan. Dan juga saya punya bawahan yang muslim juga saya tidak terlalu menghargai karena saya merasa ya saya nggak suka gitu. Sama muslim nggak juga? Saya nggak suka. Terus akhirnya saya ketemu lagi dengan satu hari lagi yang saya harus pulang sore, sama ketemu azan maghrib lagi. Maghrib lagi. Ya, tapi azan yang lain saya coba dengerin azan yang lain, nggak ngaruh, nggak ada apa-apa. Di azan maghrib itu saya sakit menggigil, ketakutan, yang pokoknya yang saya udah nggak kuat deh gitu kan. Kayak Rukia. Kayak saya banyak setannya kayaknya. Saya akhirnya nanya sama ibu kos saya waktu itu. Muslim. Ini kenapa ya Bu, kok saya kalau tiap azan maghrib gini-gini gitu. Terus kata ibu kosnya, kamu dapat hidayah gitu, langsung gitu. Wah, to the point. Terus saya bilang, kan dia orang Pertamina, jadi kan kayaknya muslimnya ini banget kan. Terus bilang, apaan hidayah, saya nggak ngerti. Saya bilang, saya kan orangnya polos gitu kan. Nggak ngerti saya hidayah, saya bilang. Itu tuh tanda-tanda kalau Mbak tuh harusnya masuk Islam gitu kan. Oh enggak Bu, itu kan agama orang gitu, dan saya nggak suka. Dan saya juga inget banget ultimatum nenek saya yang muslim masuk Katolik. Dia sudah pernah cerita sama anak-anak dan cucu-cucunya, jangan sampai nanti cucunya itu sampai ada yang masuk Islam. Bilang gitu? Iya. Karena nanti kamu bakal disakitin. Oh, karena trauma. Iya. Saya ingat banget omongan nenek saya waktu itu. Kalau kita ngumpul itu dia selalu ngingetin. Ingat Katolik yang paling utama. Jadi selalu Katolik karena memang nenek saya juga kebetulan Katoliknya taat banget dan aktif banget di gerejanya gitu. Dari Muslim ke Katolik gitu kan. Murtad kan? Ya murtad emang. Tapi sama dengan saya pada saat kalau ke gereja saya ada rasa ketakutan kalau saya nggak berangkat. Gitu. So militan gitu ya? Iya. Nah pada saat itu saya udah berusaha untuk nyari tahu kenapa itu. Akhirnya ibu kosnya bilang, ya udah nanti dicoba lagi aja, cobain dengerin lagi azan maghribnya. Gitu kan. Enggak lah, itu agama orang, enggak, jangan dilawan kan, gitu kata ibu kos saya. Jangan dilawan, kalau nggak nanti kita nanya sama ustadz. Akhirnya saya dianterin sama ibu kos saya nanya sama Ustadznya bilang katanya nggak perlu Mbak, maksudnya Mbak nggak perlu juga langsung mengiyakan gitu, coba Mbak pelajarin dulu Islam itu apa sih namanya, tata caranya seperti apa, berhadapan dengan Tuhan yang seperti apa gitu. Jadi Ustadznya baik banget gitu, maksudnya tidak yang semilitan saya di dulu, dia membimbing saya tuh dengan cara yang halus gitu. Dan di situ saya baru sadar ternyata Islam itu lembut buat saya. Ya, saya nggak ngerti tuh dulu bahasa itu kan, gitu. Jadi buat saya, wah ternyata ini ya gitu. Padahal dulu di bahasa saya Islam itu keras, Islam itu teroris gitu kan. Maksudnya Islam itu sadis lah gitu. Ada doktrin nggak dari gereja apa? Dari mana? Dari tempat lain doktrin bahwa Islam itu nggak banyak. Kan dari keluarga saya. Gimana doktrinnya? Ya nggak ada. Pokoknya nanti turun kita nggak ada yang masuk Islam karena Islam itu nyakitin gitu. Islam itu kasar gitu kan, tidak ada kasih sayang. Karena di orang Kristen itu kan yang paling diutamain kan cinta kasih. Dia menjunjung tinggi cinta kasih. Dan itu cinta kasih itu dia pakai untuk sesamanya mereka itu sampai tolong menolongnya luar biasa gitu. Sampai ada yang kesusahan pun dia tolong. Gitu. Sampai pada saat itu saya berpikiran, oh ya udah, coba deh saya buka hati. Coba saya buka hati, tapi tidak segampang itu buat saya. Karena saya punya basic yang kuat banget agamanya, jadi saya nggak mudah kayak gitu. Saya coba-coba jalan ke Gramedia. Saya nyoba-nyoba nyari tahu Islam itu apa sih gitu, tapi dengan malu-malu gitu. Tahu ketahuan orang. Karena kan saya nggak pakai jilbab. Gengsi ya? Iya. Jadi saya nyari-nyari buku yang Islam itu apa ya gitu kan. Terus oh ternyata Islam itu yang saya pertama kali tahu itu singkatan dari sholat. Itu? Ya.
singkatan. Isya yang itu. Terus sholat. Berarti sholat itu kan kedekatan kita dengan Tuhan. Akhirnya saya cari tahu lagi gitu kan. Wah, katanya Nabi Isa itu ada di Al-Quran. Ya kan? Terus berarti Bunda Maria juga ada. Karena di Katolik itu kan Yesus itu beridentik dengan Santa Maria, Bunda Maria. Yang dia mendapatkan keturunan tanpa adanya istilahnya yang diturunkan dari Tuhan, tanpa adanya pihak laki-laki. Jadi saya cari tahu lah itu Nabi Isa dan Maria. Ternyata di situ adanya kan Maryam. Di cerita Muslim kan adanya Siti Maryam. Ya, gitu kan. Saya akhirnya cari tahu ke situ, terus saya coba-coba iseng saya buka-buka Alkitab. Harusnya kalau misalnya Nabi Isa ada di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad harusnya ada di dalam Alkitab. Harusnya. Ya, saya coba nyari, ternyata nggak ketemu. Ternyata saya lihat lagi, kan Alkitab itu terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sebelum Yesus ada, Nabi Isa ada. Tapi Perjanjian Baru itu kalau di Muslim itu seperti hadis, karena di situ surat-suratnya itu murid-muridnya Yesus yang mengikuti perjalanan hidupnya, mulai dari Yohanes, Paulus, kan, Matius, Markus, ya kan di situ. Nah, saya coba cari ke Perjanjian Lama, berarti harusnya kan sebelumnya udah ada kabar kalau nanti akan ada nabi terakhir. Ternyata kalau kata orang-orang coba lihat di Wahyu. Nah, kebetulan saya punya Alkitab di rumah, jadi saya masih bisa bongkar-bongkar. Dan saat itu saya pinjam sama Ustadz, saya pinjam Al-Quran. Nah, Al-Qurannya itu ternyata ada terjemahan. Awalnya kan saya pikir bahasa Arab gitu, kayaknya nggak ngerti saya bahasa Arab gitu kan. Jadi saya coba-coba baca bahasa Indonesianya. Tapi saya tetap masih kekeh dengan Alkitab, saya bongkar. Ternyata ada di Wahyu, memang itu kitab terakhir di Perjanjian Lama. Itu di situ disebutin akan datang nabi terakhir, tapi tidak disebutkan namanya. Karena ternyata Alkitab itu kan sudah dirubah-rubah. Jadi saya nggak pernah tahu Alkitab yang pertama kali turun itu kayak apa, karena itu bahasa Yunani ya, apa Romawi apa Yunani saya nggak ngerti. Tapi setelah nyampe ke yang ke saya kan itu udah bahasa Indonesia. Nah di situ tuh ada, terus saya kan berusaha nyari tahu, ternyata nggak ada gitu kan. Ya udahlah, saya cuek aja. Itu lama mas proses itu, dari tahun 2001 itu kan saya masuk Islam tuh baru 2003. Iya. Jadi saya tetap jalanin di Katolik. Pas itu saya selalu ngikutin ibadah-ibadah semua di Katolik. Mau pengakuan dosa, mau itu krisma, mau itu kayak perminyakan gitu yang buat orang-orang yang udah mau meninggal. Nah, saya waktu itu agak ragu dengan pengakuan dosa. Padahal itu dari kecil saya lakuin. Tapi baru di titik itu setelah saya mau punya perbandingan dengan Islam, baru saya sadar pengakuan dosa. Kenapa saya harus mengaku dosa sama manusia? Karena kalau pengakuan dosa di Katolik kan ada tirai, ada bilik. Jadi dia kan pasturnya terbalik. Jadi saya nggak pernah ngeliat jelas gitu. Jadi saya di situ suruh ngaku dosa. Kamu datang ke sini, akuilah dosa kamu gini saya sebutin lah tuh. Terus saya dihukum kan. Dihukumnya itu kan doa Bapa Kami dan Santa Maria. Jadi saya salah Maria. Jadi saya waktu itu dihukum Bapa Kaminya berapa puluh kali gitu. Kalau dosanya berat ya tambah banyak gitu kan. Tapi pada saat itu saya maksudnya saya sadar itu kan pastor yang ini ya gitu kan, saya sadar gitu. Jadi sadar, ya udah gitu. Ternyata pada saat perjalanannya saya kebetulan waktu itu pengakuan dosa bukan di gereja saya yang asli, jadi ke kota saya, ke Bogor.
Jadi ada satu gereja yang gede banget, gereja Katolik yang gede banget di sana. Dan saya sadar di situ, ya kan? Oh iya ya. Gitu. Terus teman-teman saya yang biasa kan kalau dulu remaja Katolik itu cerita gitu. Tahu nggak kemarin tuh ada kasus gitu kan? Apaan? Itu namanya siapa gitu ya? Dulu juga saya lupa. Anggap aja namanya Rina. Itu hamil. Sama siapa? Sama pastor. Iya. Ya pasti yang menerima pengakuan dosa. Iya. Saya baru sadar lah. Baru berapa minggu yang lalu kan saya ngaku dosa sama beliau kan. Kok masa sih nggak mungkin? Saya bilang gitu, nggak mungkin gitu kan. Terus biasanya kalau kayak gitu kan tidak dibuka, ditutup, ya kan, ditutup dan pastornya itu dimutasi gitu. Karena mereka kan seperti manajemen pemerintahan. Iya. Jadi ada perpindahan paroki gitu. Iya, paroki. Oh, kalau pasturnya punya dosa nih ngakunya masih apa? Makanya saya semakin ragu kan gitu kan. Akhirnya saya ngomong sama teman saya, nggak mungkin lah, ya liatin aja, nanti besok juga udah nggak ada gitu. Maksudnya pasti dia nggak sama. Terus ternyata pas kemudian ternyata nikah. Udah nggak jadi pastor apa nih? Iya, keluar dari pastor. Padahal waktu itu cita-cita saya menjadi biarawati. Jadi istri Tuhan ya? Iya. Dari pelayan pastor. Dulu saya bercita-cita jadi biarawati. Karena saya pengen hidup saya itu cuma buat Tuhan. Ya kan? Karena saya nggak mau disakitin. Gitu. Akhirnya ya itu satu pengakuan dosa. Yang kedua pada saat Jumat Agung. Jadi ada perayaan Jumat Agung itu kan arak-arakan gitu. Dan salibnya Yesus itu kan diarak ya. Dan kita harus sembah-sembah gitu. Saya mikir ini yang disembah tuh siapa gitu. Dan pakai daun palma itu yang terus akhirnya ditempelin di jidat kita, ya kan, di hari Rabu Abu. Terus saya harus nyium kakinya gitu, tapi bentuknya patung kan gitu. Jadi waktu kecil mas saya berpikiran iya itu kakinya Yesus dan Yesus sudah nebus dosa kita, dosa saya memang harus berbakti gitu kan. Tapi tambah tahun kan saya tambah besar, jadinya saya ini apaan ya gitu, maksudnya kok ini banget gitu. Saya pernah tanya sama mama saya, komplain gitu, apaan sih, nggak usah lah nih, maksudnya nggak usah ikutan lah nih yang gitu. Kata mami nggak bisa, itu ibadah yang memang harus dijalanin gitu kan. Terus kayak ada novena gitu kan, novena itu kan kita menyembah kayak di tembok itu jadi kayak ada replika patung pada saat perjamuan kudus Yesus terakhir mau disalib. Jadi kita ngikutin perjalanannya sampai akhirnya di ini, terus kita harus nyembah gitu. Jadi pas doa keberapa kita harus sujud gitu. Kenapa saya harus sujud gitu? Maksudnya itu yang banyak banget pergolakannya di dalam pikiran saya, kenapa harus seperti itu gitu kan. Nah pada saat saya udah dapat teguran di azan maghrib itu, saya akhirnya berusaha ngebuka diri kan, tapi masih saya tolak tuh karena saya nggak suka dengan orang yang satu azan, yang kedua berpakaian hitam kayak gini. Saya nggak suka banget saya. Terus istilahnya Islam tuh kayaknya ribet lah gitu. Buat saya ribet banget gitu, kayaknya mau apa-apa harus wudu gitu, harus apa gitu, saya nggak suka. Tapi pada saat saya udah ditegur dengan azan maghrib itu, saya mulai ngebuka diri, ngebuka hati, pelan-pelan saya coba pelajarin, saya baca Al-Quran, terjemahannya dari awal sampai akhir, walaupun saya agak nggak ngerti, agak nggak nyambung juga gitu. Itu kan cuman saya karena penasaran aja gitu. Walaupun tetap masih waktu itu, enggak, Alkitab masih lebih ini. Tapi memang nggak nyambung gitu. Akhirnya ya udah, saya berusaha untuk istilahnya kayak ya udah saya ikhlas gitu. Saya coba, saya ngobrol sama ustadz gitu kan, gitu.
Itu kondisi saya masih kerja dengan lingkungan yang saya agak takut kalau saya pindah Islam, karena lingkungan Katolik dengan lingkungan keluarga saya yang cukup kuat dua hubungannya gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saat itu saya yakin aja gitu, kayaknya ini agama yang lebih baik buat saya gitu. Karena di sana itu banyak banget yang tidak masuk akal buat saya gitu. Dan saya berusaha mempelajari lama, karena saya pelajarin dulu juga masalah sholat. Yang saya tuh seneng banget pada saat ngelihat orang sholat itu semua putih mukenanya. Dan saya seneng banget semuanya harus dibersihin. Dulu Katolik juga sama, pada saat masuk kita harus bersuci, tapi dia cuma ngambil air suci aja, ambil air suci tapi tanpa harus membersihkan semuanya gitu. Sebenarnya mirip-mirip gitu, dan tempat ibadahnya juga sebenarnya mirip, karena kalau di Katolik kan ada buat sujud, jadi di bawah kaki kita tuh di kursi itu ada undakan lagi gitu, jadi kita emang ada waktunya kita bersujud gitu. Jadi saya bilang, ini kok di sini harus bersujud ya, terus di Muslim, di Islam juga harus bersujud. Jadi saya coba bacain lagi, maksudnya pelajarin lagi, terus saya nanya lagi sama Ustadz sana, ternyata harus kayak gini-gini. Oh ya, bagus banget ya, maksudnya kita harus bersih gitu, kita harus ini gitu. Semakin yakin saya untuk ternyata ini kayak agama yang paling benar. Tapi saya masih ada sedikit keraguan yang kalau di Islam itu dibilang jangan ragu walaupun sebesar biji sawi gitu kan, karena Allah juga kan Maha tahu. Jadi pada saat itu saya masih ya udahlah, saya cobain ini aja deh, pelajarin dulu aja gitu. Cuman tetap aja kan masih ada bahasa-bahasa yang jelek yang masuk ke saya. Islam tuh begini-begini, nanti masuk Islam tuh jadi miskin. Masuk Islam tuh jadi susah gitu kan, dan pasti bakal disakitin gitu. Jadi saya berpikiran waktu itu ya udah saya masuk Islam tapi saya nggak nikah, karena saya nggak mau disakitin gitu. Ternyata tapi perjalanannya kan beda lagi nanti ceritanya kan. Ternyata sebenarnya saya Islam yang udah tua banget ya, harusnya udah lebih baik gitu kan, maksudnya lebih ini. Tapi Allah tuh memang sayang banget sama saya. Jadi pada saat itu saya coba pelajarin. Saya ada di kantor itu, kebetulan ada seorang pegawai laki-laki dari Bandung pindahan ke Cirebon, yang teman-teman saya suka banget sama dia karena Muslim. Saya nggak suka, saya nggak peduli. Saya masih Katolik kan, saya nggak peduli. Teman-teman saya bilang, ih cakep tahu gitu kan, ibadahnya bagus, kalau sholat itu selalu jadi imam, dan selalu pas azan udah langsung di musola gitu kan. Saya tuh ini apa namanya, kayak penasaran gitu kan, kayak apa sih orangnya gitu kan. Terus, emang cakep gitu. Cuma saya mikir apaan lah, enggak bukan gitu. Karena Muslim. Udah terus puasanya rajin loh, Senin Kemis gitu kan. Teman-teman saya semua bilang itu calon imam gitu. Saya berpikir calon imam tuh apa? Karena di yang sebelum nggak ada calon imam. Suami ya udah suami gitu. Nggak ada sebagai pemimpin yang harus kita sanjung, harus kita hargai. Karena waktu itu kan tidak ada istilah surga itu di suami, nggak ada kan waktu itu. Udahlah saya cek aja gitu. Tapi kan itu masih proses saya pencarian keislaman saya gitu. Akhirnya dia dengar kalau saya tuh lagi nyari-nyari tahu soal agama Islam, terus gitu dia coba-coba tuh. Saya bilang enggak gitu. Ternyata ada teman saya suka sama dia, minta tolong saya untuk menghubungin dia. Jadi saya jadi comblangnya lah gitu. Dan dianya kalau teman saya yang nelpon dia nggak mau ngangkat, tapi kalau saya yang nelpon dia mau angkat gitu. Kan saya jadi bingung. Jadi sebenarnya ini apa? Makanya teman saya sakit hati banget waktu itu sama saya. Dibilangnya saya tuh apa ya, nusuk dari belakang gitu, karena saya nyomblangin kan. Ternyata pada saat itu dia nanya ke saya, terus udah gitu tertariknya sama Islam gitu kan. Saya bilang iya, tapi cuman baru ini aja. Saya bilang pengen tahu aja. Saya bilang karena saya punya keluarga yang tahu sendiri kan gitu kan. Dia tahu banget gitu kan keluarga saya, karena berhubungan dengan yang punya kan, Katolik banget gitu kan. Terus
nggak apa-apa, itu buat kebenaran gitu. Saya nggak tahu di balik itu ternyata ada maksud gitu kan. Ternyata kalau laki-laki muslim menikahi seorang mu'alaf itu kan surga. Saya nggak tahu itu. Jadi ceritanya pada saat itu saya akhirnya meyakinkan diri untuk ya saya mu'alaf. Maksudnya saya masuk Islam. Saya bilang gitu. Karena saya udah yakin dengan kebenaran itu. Akhirnya saya nanya sama Ustadz, tapi masih penasaran tuh. Saya nanya sama Ustadz, saya mau nanya sebelum saya memutuskan untuk saya pindah gitu. Saya mau nanya ada doa inti yang selalu dipakai pada saat sholat. Karena kalau di Kristen atau di Katolik ada doa Bapa Kami. Dan saya juga sampai hari ini nggak tahu itu kok nggak bisa hilang ya. Itu pasti bisa hafal gitu. Yang saya tuh pengen banget itu hilang. Jadi saya kalau dengar itu tuh saya masih bisa nyambung gitu. Padahal saya sebenarnya udah nggak mau. Doa Bapa Kami itu saya tanya, ada Al-Fatihah, kata ustadznya. Kayak apa? Kan orang yang penasaran banget kan, semua mu'alaf kan modelnya begitu. Jadi pasti nanyain gitu. Bahasa Arab nggak ini, kalau mau lihat bahasa Indonesianya aja katanya gitu kan. Bahasa Indonesianya aja, tapi kan kalau doa harus pakai bahasa Arab. Iya. Akhirnya Ustadz itu nyebutin surat Al-Fatihah, disebutin apa surat. Pada saat Ustadz itu selesai menyebutkan, itu saya bisa ngucapin. Dan itu saya hafal saat itu. Bisa ngucapin saya. Padahal saya nggak pernah tahu itu bahasa Arabnya apa. Itu yang akhirnya Ustadznya sampai mau meluk juga nggak bisa, saya perempuan gitu kan. Ustadznya cuma subhanallah gitu kan, sampai nyebut apa lah saya nggak ngerti, sampai dia kayak netesin air mata gitu. Terus saya bilang jadinya gimana Ustadz? Udah pokoknya kamu harus yakin kan. Tapi saya punya orang tua gini. Terus saya bilang nanti saya gimana gitu, coba aja kamu coba dulu ngobrol sama ayah ibu kamu gitu kan. Saya ngomong, saya dimarahin sama papi saya, apa-apaan katanya gitu, ngapain masuk Islam, tambah susah yang ada katanya gitu. Jadi Islam tuh bukan jadi tambah kaya gitu, maksudnya tambah ini makmur, karena kan hitungan mereka duniawi. Jadi saya ceritanya udahlah, saya ngomong beraniin diri udah. Terus akhirnya pada saat saya udah mau ngucapin, saya ketemulah sama store manager saya. Jadi ada 2 teman saya laki-laki yang ngedukung saya untuk saya ngucapin syahadat saat itu di masjid yang cukup besar di sana di Cirebon, di alun-alun itu Masjid At-Taqwa. Saya datang ke sana, terus teman store manager atasan saya, store manager saya sama teman visual saya datang. Terus ada juga teman dari perempuan, ada satu dari audit. Nah kebetulan laki-laki itu orang audit, dia datang terus dia itu, dan dia pada saat saya udah ngucapin syahadat, dia nyodorin diri jadi saksi. Karena kan saya dapat sertifikat kan, dan nama yang saya pakai itu nama yang dia kasih. Dan saya juga berterima kasih banget sama beliau, karena dengan adanya beliau saya bisa nemuin agama yang bagus gitu. Walaupun setelah itu perjalanan hidup saya mulai mengalami seperti roller coaster di perjalanan itu. Terus akhirnya saya syahadat, terus saya disuruh mandi kan, terus mandi nanti saya sholat gitu. Saya sholat, diajarin sholat sama dia. Nah dia juga cukup kaget karena dia ngajarin sholat saya itu cuma 1 kali. Saya langsung bisa. Dan kebetulan surat Al-Fatihah itu kan memang udah nempel di saya. Jadi doa intinya udah saya dapat gitu. Akhirnya dia ngajarin doa-doa yang pendek, yang full gitu. Nah itu yang cukup lama saya pakai, karena saya beranggapan Allah itu maha baik dan Allah itu maha menerima, walaupun saya cuma hafal surat itu. Dan Allah tuh memudahkan banget, dan Islam itu memudahkan banget buat saya. Dan setelah saya mengenal Islam tuh luar biasa, semua ada doanya.
mau kamar mandi, mau bercermin, mau pakai baju, mau naik kendaraan, itu nggak ada kan sebelumnya. Nah akhirnya perjalanan itu laki-laki itu ngajakin saya untuk nikah. Saya bilang harus berhadapannya dengan banyak orang, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, karena kamu harus dituntun, nggak bisa sendirian. Karena berat kalau sendirian, dia bilang gitu kan. Itu kan omongannya dia, tapi kan saya juga nggak tahu maksudnya apa. Terus ketemu mama saya nggak diterima. Terus akhirnya ke papi saya juga ya sama kayak gitu. Terus ya udahlah, bismillah aja, jalan aja gitu. Tapi Tuhan apa istilahnya buat mereka, Tuhan yang mereka lebih baik gitu kan. Tapi saya juga merasa Allah itu lebih baik gitu. Jadi saya akhirnya pagontok-gontok gitu sama orang tua saya. Saya bilang Allah lebih baik, saya akan jalanin apa yang saya jadi prioritas saya. Walaupun saat itu saya langsung dapat surat untuk ngundurin diri dari regional manager saya dipanggil, terus dia masih nemenin tuh di luar. Saya dipanggil, terus udah gitu, kamu masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Apa dasar apa? Kamu nggak malu apa ya? Nggak tahu diri lah gitu. Kamu malu-maluin orang tua kamu, maluin om kamu gitu kan. Pokoknya yang level atas kan yang dimaluin sama saya kan kecoret tuh, coreng kan. Saya bilang enggak ini mah masalah hati, saya bilang gitu kan. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya siap untuk mundurin diri. Saya bilang saya siap tanda tangan. Gitu. Tapi yang di depan tuh yang cowok itu jangan gitu kan. Saya ya udah sholat aja. Nah sebelum itu sebenarnya ada kejadian yang cukup unik buat saya. Jadi pada saat saya setelah ngucapin syahadat, saya sholat di masjid, saya ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.